bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Video ini viral di berbagai platform media sosial. Diduga sebuah aliran sesat mengizinkan jemaahnya untuk bertukar pasangan suami istri. Tak ayal, video ini mengakibatkan kehebohan dan kegaduhan. Kepolisian telah melakukan penyelidikan, hasilnya video tersebut fiktif, hanya konten semata. Pembuat konten adalah seorang YouTuber bernama Samsudin, warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Polres Blitar menyatakan telah mengklarifikasi video tersebut pada pelaku. Kepolisian akan melakukan tindakan hukum pada pelaku. Menyampaikan bahwa memang itu hanya dibuat untuk konten, dan itu tidak terjadi. Dan kami dalami juga bahwa video itu dibuat, informasi yang kami terima dibuat di Jawa Barat, ya. Ya memang ini menurut saya agak ulas sedikit gitu, ya. Dan tentunya ini sudah meresahkan, ya. Yang bersangkutan pagi ini berjanji untuk membuat klarifikasi terkait dengan video tersebut. Dari penyelidikan diketahui video konten tersebut dibuat di daerah Jawa Barat. Sementara pengunggah video aliran sesat itu adalah warga Blitar, Jawa Timur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Unjuk rasa di Universitas Pancasila berakhir ricuh ketika mahasiswa pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan pihak keamanan kampus. Unjuk rasa terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh rektor kampus. Saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus Universitas Pancasila terjadi saat mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Massa menuntut penonaktifan rektor yang diduga terlibat pelecehan seksual. Kericuhan mulai terjadi saat mahasiswa yang berusaha menemui pihak rektorat dihalangi puluhan petugas keamanan kampus. Kericuhan unjuk rasa para mahasiswa meluas hingga ke Jalan Raya Lenteng Agung. Massa bahkan sampai memblokade jalan hingga akibatkan kemacetan. Aksi para mahasiswa digelar sejak kemarin setelah adanya laporan ke Polda Metro Jaya dari seorang karyawan terkait pelecehan seksual yang dialaminya oleh rektor kampus. Sebenarnya aksi hari ini adalah lanjutan dari pernyataan sikap yang sudah ingin disampaikan dari pihak rektorat kepada pihak yayasan. Ini karena ada dugaan dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor kami, inisial ETH, dan tuntutan kami itu ada 4 poin. Yang pertama, dalam penyelesaian proses hukum ini, kami menuntut rektor yang sedang menjabat aktif ini untuk dicopot sementara sampai penyelesaian proses hukum ini berlangsung. Rencananya aksi demo para mahasiswa ini akan terus dilakukan hingga tuntutan para mahasiswa dikabulkan pihak kampus. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Yayasan dan Akademik Kampus Universitas Pancasila Jakarta memberhentikan sementara rektor berinisial ETH. Keputusan tersebut diambil setelah 2 orang staf kampus membuat laporan resmi ke kepolisian. Menyusul dugaan pelecehan seksual terhadap 2 staf kampus, Yayasan Universitas Pancasila memutuskan memberhentikan sementara rektor ETH. Yayasan kemudian menunjuk rektor pengganti sementara atau PLT, wakil rektor 1 bidang akademik, Profesor Dr. Sri Widyastuti. Yayasan dan pihak kampus menyatakan menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Pelaksana tugas rektor Universitas Pancasila juga menjelaskan mutasi atau perpindahan tugas korban RZ dari rektorat ke bidang pasca sarjana murni karena kebutuhan sumber daya manusia dan bukan karena kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Jadi Pak Edi itu sebenarnya akan berakhir tanggal 14 Maret 2024. Tapi menimbang dengan suasana yang seperti ini dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Yayasan kemudian rapat hari Senin memutuskan akan dinonaktifkan sampai tanggal 14 Maret berakhirnya masa bakti. Kita dari Yayasan komitmen melindungi. Kalau nggak salah kemarin siapa namanya Rika tuh minta perlindungan di LPSK. Jadi karena ada di LPSK ya kita tunggu bagaimana respon dari LPSK. Dia pastinya selama ini dia tuh masih tetap pegawai tetap Universitas Pancasila yang ditempatkan di sekolah pasca.
Korban dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban mengaku kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus hingga mendapat surat peringatan. Didampingi kuasa hukum, dua karyawan Universitas Pancasila menjalani pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keduanya RZ dan DF diduga korban pelecehan seksual Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH. Pemeriksaan berlangsung selama 3 jam. Hasil pemeriksaan akan menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan dugaan pelecehan seksual. Korban RZ mengaku mendapat intimidasi dari kampus, bahkan mendapat surat peringatan. Ini hari ini ada pemeriksaan forensik ya. Forensik tadi ada kurang lebih 600 pertanyaan yang dijawab. Jadi nanti hasilnya akan disampaikan kemudian gitu. Dasarnya memang tidak ada begitu. Setelah dipindahkan karena memang kondisi kita kurang tahu, alasannya tidak jelas. Setelah itu beberapa saat diberikan surat peringatan. Sementara itu Rektor berinisial ETH mangkir dari jadwal pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pada hari Senin. Penyidik kembali memanggil pelaku untuk menghadiri pemeriksaan pada 29 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rapat pleno dibuka mulai hari ini dan rekapitulasi nasional dimulai dari suara pemilih di luar negeri. By sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem di klaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini. Perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi, selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers, yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada, atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman jurnalis. Hingga kemarin, Bawaslu sudah menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran pemilu 2024. Sejumlah pelanggaran terkait politik uang, pemalsuan dokumen yang sebagian diantaranya sudah ditangani polisi. Kami menerima 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Untuk tren pidana pemilu itu pertama dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian 490, 491, 494, 493. Termasuk yang kita lihat sini ketika di pencalonan itu ada pemalsuan dokumen, dan untuk di saat kampanye atau menjelang hari H pemungutan suara itu kebanyakan terjadi dengan 2 hal. Terkait dengan politik uang masih ditangani oleh jajaran yang ada baik yang di Bawaslu maupun sudah di pihak kepolisian dan kejaksaan. Di tahun 2024 sampai dengan hari ini kita ada laporan temuan sebanyak 322, kemudian 149 proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dalam hal ini kepolisian baik itu di Bareskrim maupun di Polda Jajaran. Terima kasih masih bersama kami.
Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia merekomendasikan agar korban dan para pelaku perundungan di SMA Binuskul Tangerang Selatan, Banten tetap mendapatkan perlindungan. Salah satunya hak untuk melanjutkan pendidikan, pendampingan, dan rehabilitasi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan dapat mengkoordinasikan penyelesaian dan pengawasan terkait dengan pemenuhan hak anak korban dan anak berhadapan dengan hukum, terutama pada aspek pendidikan, pendampingan, dan rehabilitasi. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar memberikan perhatian dan pendampingan secara penuh, terutama pada pelayanan yang masih diperlukan oleh anak-anak yang jadi korban maupun yang berhadapan dengan berhadapan hukum di lapangan. 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia akan memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat untuk melakukan dan menuntaskan pendidikan di bangku SMA dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang berbasis internasional dengan tetap mengakomodasi sistem pendidikan di Indonesia yang tentu memiliki perspektif perlindungan anak. Pemirsa, sebanyak 247.000 tiket kereta api mudik Lebaran melalui stasiun Gambir dan Pasar Senen Jakarta telah terjual. Pemesanan tiket keberangkatan terbanyak untuk H-6 sampai H-1 Lebaran. Sedikitnya 36% tempat duduk telah terjual untuk perjalanan kereta api mudik Lebaran, keberangkatan H-10 hingga H+10 Lebaran atau periode 31 Maret sampai dengan 21 April 2024. PT Kereta Api Indonesia menyediakan 679.000 tempat duduk dengan total 1.190 perjalanan kereta jarak jauh para pemudik Lebaran nanti. Tiket yang telah terjual sebanyak 247.000 tiket untuk keberangkatan H-10 hingga H+2 Lebaran atau tanggal 31 Maret hingga 11 April 2024. KAI juga akan menyiapkan kereta tambahan sesuai kebutuhan. Pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Akses by KAI atau seluruh jaringan resmi penjualan tiket KAI. Sekitar 247.000 tiket diantaranya telah terjual untuk keberangkatan Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, serta beberapa stasiun lain di wilayah Daob 1 Jakarta pada 31 Maret hingga 11 April 2024 atau H-10 sampai dengan hari raya kedua. Jumlah pemesanan tiket dan ketersediaan tempat duduk masih dapat berubah mengingat penjualan masih berlangsung dan masih ada program kereta api tambahan yang akan dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program Indo Fringe atau International Festival of Performing Arts 2024 di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Kehadiran program di bidang seni tersebut diharapkan menemukan potensi generasi muda di dunia pendidikan serta meningkatkan gairah ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali memproyeksikan gelaran Festival Indo Fringe at Sekolah 2024. Gerakan ekonomi kreatif ini menargetkan 500 sekolah serta 60.000 siswa di 20 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan Indo Fringe merupakan ruang kompetensi seni bagi para generasi muda di lingkungan sekolah untuk menggali talenta hingga berekspansi di panggung internasional yang kemudian melahirkan sirkulasi ekonomi kreatif. Tujuan dengan Indo Fringe ini adalah lebih menggeliatkan festival-festival ini di seluruh wilayah Nusantara dan kami mengapresiasi inisiatif dari Indo Fringe dan peran ekonomi kreatif akan terus bertumbuh seiring dengan lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, yaitu menggunakan kreativitas dan inovasi. Saya rasa ini satu program yang sangat bagus buat anak muda. Karena biasanya kalau kita anak muda di usianya 15-16 tahun, jarang kita ada diajarin apa itu lapangan kerja dalam dunia ekonomi kreatif. Misalnya banyak yang mau jadi content creator, videographer, fotografer, jurnalis.
Gelaran Indofringe yang kedua kalinya ini juga diharapkan dapat memecahkan rekor dunia dalam seni pertunjukan dan menjadi jalan inovasi untuk mempertahankan kearifan budaya Nusantara. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.